Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baik, jumpa lagi bersama kami di KWU 37 di destinasi Lombok. Baik teman-teman, melanjutkan video yang kemarin, kami dari teman-teman sekalian sedang berada di Taman Tugu Selong. Bisa dilihat teman-teman ada apa saja yang di sini. Udah pada tahu nggak apa sejarah kenapa sampai dibuat monumen atau Taman Tugu ini dibuat ikon Kabupaten Lombok Timur? Penasaran kan? Ayo ikut kami. Destinasi Lombok tidak selalu tentang pantai, namun beragam destinasi menarik dapat dijumpai di Pulau Lombok. Salah satunya yaitu Taman Tugu Selong, yang merupakan salah satu kota yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Tempat ini juga dikenal dengan sebutan Lapangan Tugu, terletak di jantung kota Selong yang menjadi ibu kota Kabupaten Lombok Timur, dengan lokasi yang strategis karena berada di jalur utama Jalan Raya Kota Selong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Menulis lokasi wisata dari sisi sejarah itu mengasihkan dan menantang. Agenda belajar kita akan menggunakan alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. Dan A. Aksi nyata. Bersama saya, Sudomo, kita akan belajar dan berbagi tentang cara asik menulis lokasi wisata dari sisi sejarah. Sebelum kita mulai belajar dan berbagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sudomo, saya seorang guru di SMP Negeri Tigalingsar, Kabupaten Lombok Barat. Di sela-sela mengajar, saya juga aktif menulis di Kompasiana, terutama topik pendidikan. Kawan kolom, capaian dari belajar kita kali ini yang pertama yaitu kawan kolom mampu mengimplementasikan hasil belajar dalam bentuk tulisan asik tentang lokasi wisata dari sisi sejarah. Kedua, menjadi teladan dalam melakukan praktik-praktik menulis asik lokasi wisata dari sisi sejarah bagi komunitas di lingkungan sekitarnya. Di samping Taman Tugu Selong terdapat Masjid Agung Al-Mujahidin, yang merupakan Masjid Agung Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi masjid ini berada di Kecamatan Selong, sehingga lebih dikenal dengan nama Masjid Al-Mujahidin Selong. Berdiri di atas lahan seluas 1,2 hektar dengan luas bangunan yaitu 1.540 meter persegi. Masjid Agung Al-Mujahidin pertama kali dibangun tahun 1957 dengan status tanah yang bersertifikat hak milik, berdaya tampung hingga 500 jamaah, sekaligus dirancang oleh arsitek insinyur Haji Muhammad
Aminullah. Sejarah masjid ini diberi nama Masjid Agung Al-Mujahidin, yaitu sebagai penghormatan kepada pahlawan pejuang kemerdekaan yang gugur di rumah perjuangan, yaitu pada tahun 1945 saat melawan penjajah Belanda. Rumah tersebut tepat berada di depan masjid. Itu yang menjadi alasan terbesar diberi namanya masjid ini Masjid Agung Al-Mujahidin. Baiklah kawan kolom, kita langsung masuk ke alur belajar kita yang pertama, yaitu mulai dari diri. Pada alur ini, kawan kolom silakan berbagi cerita atau pengalaman pada saat melakukan traveling atau kunjungan ke lokasi wisata. Tentu kawan kolom udah sering banget dong melakukan perjalanan ke lokasi wisata. Selain itu, kawan kolom juga bisa menceritakan proses kreatif menulisnya tentunya. Jadi dari pengalaman pada saat melakukan perjalanan, kemudian kawan kolom sudah juga menuliskannya. Silakan saling bercerita, saling berbagi cerita tentang pengalamannya dalam menulis lokasi wisata. Sejarah Labuan Haji. Pelabuhan tempat jamaah haji asal Lombok diangkut. Menemani kawan kolom melakukan refleksi mulai dari diri, kawan kolom bisa menyimak video berikut ini. Sahabat Infonusa pernah dengar nama Labuan Haji? Kalau pernah, sahabat Infonusa tahu tidak sejarah Labuan Haji? Kira-kira kenapa ya? Kok bisa disebut dengan nama Labuan Haji? Nama Labuan Haji sejatinya berasal dari pelabuhan haji. Namun karena kebiasaan, kata pelabuhan haji berubah menjadi Labuan Haji. Menurut Dr. Jamaluddin yang mengutip Lalu Wacana dalam buku Sejarah Sosial Islam di Lombok di tahun 1740 sampai dengan 1935, Labuan Haji telah ada sejak zaman Selaparang Islam atau abad ke-16 Masehi. Namun, namanya belum menjadi Labuan Haji. Saat itu masih bernama Sisi. Kedudukan Labuan Haji pada masa Selaparang Islam adalah sebagai pelabuhan tempat melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang dari luar Lombok. Pengalaman kawan kolom dalam melakukan perjalanan dan menulis catatan perjalanan tentu sangat seru. Sekarang, marilah kita bersama-sama menggali lebih dalam lagi konsep-konsep terkait cara asik menulis lokasi wisata dari sisi sejarah. Akan ada 2 poin di sini, yaitu alasan mengapa harus menulis dari sisi sejarah, dan yang kedua, bagaimana cara asik menuliskannya. Mari kita belajar bersama-sama. Mengapa kita harus menulis dari sisi sejarah? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, bahwa menulis dari sisi sejarah ini merupakan upaya menggaungkan sejarah lokasi wisata di Lombok yang tentunya belum banyak orang mengetahuinya. Yang kedua, artikel lokasi wisata dari sisi sejarah ini berpotensi akan menjadi sumber belajar yang sangat bagus.
Sedangkan yang ketiga, menulis lokasi wisata dari sisi sejarah memiliki tantangan tersendiri. Menuliskannya tentu membuat membuat kita akan merasa puas jika berhasil menuliskannya. Lalu, bagaimana cara asik menuliskannya? Kawan kolom bisa mengikuti 7 langkah berikut ini. 7 langkah ini akan memudahkan kawan kolom dalam memulai menulis lokasi wisata dari sisi sejarah. Tentu, selain memulai juga memudahkan dalam menyelesaikannya juga dong. Karena bagaimanapun juga tidak akan ada tulisan bagus yang tidak pernah selesai dituliskan. Langkah pertama adalah melakukan riset. Mungkin kawan kolom agak terkejut ya, kenapa kok kita harus melakukan riset? Padahal kan kita ingin menulis sisi sejarah dari suatu lokasi wisata. Nah, jawabannya adalah tentu saja kita harus melakukan riset, karena bagaimanapun juga riset itu bukan monopoli dari tulisan artikel ilmiah saja. Jadi untuk bisa menuliskan artikel atau memposting tulisan terkait dengan sisi sejarah dari suatu lokasi wisata, kita pun juga harus melakukan riset. Tentu risetnya tidak sedetail pada saat melakukan penelitian ilmiah. Untuk riset, kawan kolom bisa melakukan semacam interview atau pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang kompeten tentunya. Boleh tokoh-tokoh masyarakat, atau mungkin bisa juga penjaga lokasi, atau interview kepada orang-orang di sekitar lokasi yang mungkin mengetahui sejarah dari lokasi wisata tersebut. Untuk risetnya sendiri, kawan kolom bisa meriset terkait dengan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah lokasi wisata tersebut. Kemudian kawan kolom juga bisa melakukan interview terkait peristiwa-peristiwa penting yang ada kaitannya dengan lokasi wisata tersebut. Kedua, membuat kerangka tulisan. Nah, kenapa sih kok kita harus membuat kerangka tulisan? Jadi alasannya karena memang dengan adanya kerangka tulisan ini akan memudahkan kita memulai dan mengakhiri sebuah tulisan. Kita tidak akan menulis ngelantur, dalam artian ada rambu-rambu yang membuat kita pada akhirnya akan fokus pada apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Itu tujuan membuat kerangka tulisan. Nah, untuk kerangka tulisan ini juga sebenarnya sama saja sih dengan bentuk tulisan yang lain. Untuk kerangka tulisan pada menulis asik sisi sejarah dari lokasi wisata ini, kita juga berpegangan pada tiga unsur utama, yaitu pembuka atau pengantar, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, mungkin bedanya kalau kita mengulik sisi sejarah dari suatu lokasi wisata, tentu pada bagian isi kita perdalam, kita perkaya tulisan kita dengan hasil interview dari narasumber yang kompeten pastinya. Dengan demikian, tulisan kita akan lebih berbobot, sehingga nanti nilai sejarah yang kita tuliskan itu akan bisa sampai ke pembaca dengan baik. Ketiga, yaitu kita menggunakan bahasa yang menarik. Jadi bahasa yang menarik ini kan menjadi salah satu daya tarik pembaca untuk menuntaskan bacaannya. Nah, kriteria untuk penggunaan bahasa yang menarik ini yang pertama terkait dengan gaya penulisan yang mengalir. Jadi memang untuk gaya penulisan yang mengalir ini akan lebih membuat pembaca itu betah membaca tulisan kita. Dan yang kedua yaitu menempatkan penulis itu sebagai pembaca. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa
menemukan ruh dari tulisan kita. Dengan memerankan diri kita sebagai pembaca, nanti pada akhirnya kita bisa tahu rasanya saat kita membaca tulisan kita sendiri. Yang keempat adalah memanfaatkan referensi yang ada. Kenapa kita harus memanfaatkan referensi ini? Karena yang pertama, adanya referensi tentu akan meningkatkan kualitas tulisan kita. Kemudian yang kedua, tulisan kita dengan adanya referensi ini akan dapat meyakinkan pembaca. Dan yang terakhir, bahwa penggunaan referensi ini tentu harus sesuai dengan lokasi wisata yang kita kunjungi dan ingin kita tulis sisi sejarahnya. Langkah kelima, dalam menulis sisi sejarah dari lokasi suatu wisata, salah satu kuncinya yaitu ada ajakan pembaca untuk berkunjung. Nah, ajakan untuk berkunjung ini bisa kawan kolom letakkan pada bagian penutup tulisan. Kemudian jangan lupa juga bahwa ajakan berkunjung ini tidak harus tersurat. Dan tentunya kawan kolom juga harus menyertakan alasan-alasan akurat sehingga pengunjung pembaca harus mengunjungi lokasi wisata tersebut. Keenam, yaitu melakukan swasunting. Jadi ini dilakukan atau kita biasa menyebutnya sebagai editing ya. Jadi editing ini kita lakukan setelah kita selesai menulis artikel. Jadi kita mulai membiasakan diri untuk tidak menulis sambil mengedit ya kawan kolom ya. Jadi usahakan setelah selesai baru kita menyuntingnya. Nah, tujuannya apa? Tentu ini kan memang agar tulisan kita nantinya enak dibaca jadinya. Nah, apa saja yang harus kita sunting? Tentunya ejaan dan juga tanda baca. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pemilihan kata. Tentu pemilihan katanya yang harus yang sesuai. Dan yang terakhir yang harus kita sunting juga yaitu penggunaan kalimat-kalimat efektif. Tidak harus apa istilahnya ya, yang panjang. Satu kalimat itu terdiri dari banyak sekali kata. Jadi kan istilahnya itu akan membuat pembaca capek juga membacanya. Oleh karena itu digunakan satu kalimat itu beberapa kata saja, sehingga nanti pembaca akan lebih enak dalam membaca tulisan kita. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ini tidak kalah pentingnya, bahwa ini adalah langkah yang sangat penting, yaitu terus menulis. Karena dengan terus menulis akan dapat meningkatkan kualitas tulisan kita. Oleh karena itu, kita harus terus menulis lokasi wisata lain dari sisi sejarah. Dengan membiasakan diri menulis lokasi wisata dari sisi sejarah, tentu akan lebih mampu, lebih cepat meningkatkan kompetensi kita dalam menulis. Dan jangan lupa setelah selesai menulis, kita juga membagikan tulisan. Tujuannya agar tulisan kita bermanfaat kepada pembaca yang lebih banyak lagi, sasarannya lebih luas lagi. Ketika kekuasaan selaporan Sebagai bahan referensi eksplorasi konsep kita kali ini, kawan kolom dapat menyaksikan video berikut ini. Kerajaan Karangasem. Hingga kemudian pada sekitar tahun 1830-an, Labuan Haji dikendalikan oleh Kerajaan Mataram Lombok. Seorang sasak bernama Jero Abdullah pada sekitar tahun 1870 diangkat sebagai Subandar Labuhan Haji. Mengenai sejak kapan Labuhan Haji dijadikan sebagai pelabuhan untuk mengangkut jamaah haji, belum ada data yang pasti. Namun diperkirakan sekitar tahun 1825, itu adalah tahun saat pemerintah Belanda mulai membentuk badan yang khusus mengurus jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah. Pada tahun itu, Belanda mengangkut seorang syekh sebagai manajer yang mengurus perjalanan haji. Para jamaah haji diberangkatkan dengan kapal khusus. Selain itu, jamaah haji juga harus menggunakan pas jalan dan melaporkan perjalanannya ke residen setempat.
Kapal-kapal pengangkut jamaah haji asal Lombok biasanya adalah kapal yang berlayar dari Maluku dan Sulawesi. Kapal itu akan singgah di Labuan Haji untuk mengangkut jamaah haji asal Lombok yang kemudian dibawa ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, para jemaah ini harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah lengkap, barulah jamaah haji asal Lombok dan daerah lainnya dibawa ke Mekah melalui jalur Samudra Hindia ke Laut Merah. Tidak diketahui pasti berapa jumlah jamaah haji asal Lombok yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Namun, sumber statistik yang diperoleh dari Stanbring yang berdasarkan laporan Hall, jumlah jamaah haji asal Lombok dan Bali pada tahun 1888 kurang lebih 162 orang. Semenjak dijadikan sebagai pelabuhan pengangkut jamaah haji inilah, nama Labuan Haji mulai dikenal luas. Sejak itu, orang lebih mengenal Labuan Haji ketimbang Sisi. Itulah sejarah singkat mengenai Labuan Haji, pelabuhan tempat mengangkut jamaah haji asal Lombok. Ternyata, selain Ampenan, Lombok juga punya pelabuhan lain tempat mengangkut jamaah haji. Baik kawan kolom, jadi tadi kita sudah sama-sama belajar mengeksplorasi konsep tentang cara asyik menulis sisi sejarah dari lokasi wisata. Nah sekarang kita lanjutkan ke alur belajar kita, yaitu ruang kolaborasi. Pada alur belajar ini, kawan kolom silakan berdiskusi dalam kelompok untuk membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber di lokasi wisata. Kawan kolom juga bisa mendiskusikan tentang daftar referensi terkait lokasi wisata yang akan dikunjungi. Untuk daftar pertanyaan dan daftar referensi ini bisa sebanyak-banyaknya kawan kolom, jadi bebas saja lah. Jadi pertanyaan atau referensi yang memang benar-benar terkait dan ingin digali lebih dalam lagi dari narasumber yang ada di lokasi. Berikut ini video referensi yang akan menemani kawan kolom dalam melakukan ruang kolaborasi. Saya baru jogging di Taman Tugu Selong, jogging ringan karena Ramadan. Tadi ada banyak teman-teman kita tapi tidak seramai hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, saya berhenti sejenak. Tadi saya sempat ngobrol dengan petugas kebersihan. Ternyata di sini ada 7 orang yang bertugas setiap hari kecuali hari Minggu membersihkan taman yang indah ini. Langit terlihat cerah, udara segar, tidak begitu banyak kendaraan lalu lalang. Maklum hari libur, hanya 1-2 terlihat mengantar anak sekolah. Kenyamanan Taman Tugu Selong semakin lengkap sesaat sinar pagi menerobos dedaunan di pepohonan tinggi yang ada di Taman Tugu yang berada di Kelurahan Sandubaya. Hari Sabtu, hari libur perkantoran di Lombok Timur. Biasanya masyarakat memanfaatkan Taman Tugu untuk olahraga, mulai dari jogging, sepedaan, dan kegiatan olahraga ringan lainnya. Namun, mengingat bulan Ramadan dan masih pandemi COVID-19, Taman Tugu tidak seramai hari libur di luar bulan Ramadan. Taman Tugu yang berbentuk bujur sangkar diapit 4 bangunan penting dan strategis. Di bagian utara, rumah dinas bupati, di sisi timur gedung DPRD, di sebelah barat Masjid Agung Al-Mujahidin, dan di bagian selatan Lapas Selong. Sementara itu, Taman Tugu Selong sebagai paru-paru kota setiap harinya dibersihkan oleh 7 orang petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur. Fitriati, salah seorang petugas kebersihan asal Gandor ini mengaku menjalani pekerjaan sebagai petugas kebersihan sejak 8 tahun silam. Ia bersama 6 teman lainnya sudah mulai bekerja sejak pukul 6:30 hingga pukul 12. Satu persatu sampah dipungut, dipilah-pilih lalu dimasukkan ke kantong karung. Itu sampai jam pira? Sampai jam
Tiap jelon deh. Minggu aja ribu. Ibu deh. Berapa tahun sudah kerjakan? 8. Volume sampah bervariasi tergantung ramainya pengunjung taman pada malam harinya. Ia berharap sampah sisa makanan hendaknya dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan. Kebersihan Taman Tugu menjadi kebutuhan semua komponen, dan bisa dibayangkan jika taman yang dibangun dengan biaya mahal tidak dirawat dan dijaga, terutama kebersihan, pasti tidak nyaman dan warga sendiri yang mengalami kerugian. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Lokasi di ruang kolaborasi, kawan kolom sudah belajar secara berkelompok. Kali ini di alur belajar berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual, kawan kolom belajar secara individu. Nah, ngapain aja di demonstrasi kontekstual ini? Pada alur ini silakan kawan kolom menuliskan atau membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan yang kawan kolom buat ini tentu menyesuaikan dengan lokasi wisata yang akan kawan kolom kunjungi hari ini. Untuk kerangka yang kawan kolom buat tentu menyesuaikan dengan aturan lah istilahnya, yaitu ada pembuka, kemudian ada isi, dan ada juga penutup. Pada bagian pembuka bisa juga menambahkan cerita basa-basi istilahnya ya. Jadi basa-basi pada saat kawan kolom sedang melakukan perjalanan ke lokasi wisata. Kemudian pada bagian isi mungkin bisa dijabarkan di sana apa saja sih yang akan ditulis oleh kawan kolom. Bisa saja untuk yang akan ditulis di sana terkait dengan sejarah lokasi wisata, itu pasti. Jadi poinnya di situ. Kemudian bisa ditambahkan juga hal-hal lainnya yang menurut kawan kolom itu penting. Misalnya akses menuju lokasi, misalnya itu kan perlu juga kita sampaikan. Kemudian akomodasi, kemudian hal-hal lain yang tersedia di lokasi wisata. Jika memang itu perlu disampaikan, silakan dituliskan di dalam kerangka tulisan yang kawan kolom. Sambil menyusun kerangka tulisan, kawan kolom bisa menyimak video berikut ini sebagai bahan referensi. Kami sedang menangkap ikan dengan cara baru. Dengan masar. Dengan apa namanya ini Pak? Dengan masar. Dengan masar namanya. Jadi
Jadi teknik baru menangkap ikan. Sebenarnya sama dengan apa namanya, pakai tombak. Ini pakai yang khusus untuk ikan. Jadi kita tunggu ikannya dulu, tidak ada yang lewat ini ikan. Aduh, tidak mau masuk YouTube ikannya. Oh. Padahal ikannya banyak ini. Buat kali ini, setelah tadi kita sudah melewati beberapa alur belajar, kali ini kita sampai pada alur belajar elaborasi pemahaman. Di sini adalah forum yang tepat bagi kawan kolom jika ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait yang memang kawan kolom ingin gali lebih dalam lagi. Kawan kolom ingin ketahui lebih dalam lagi terkait dengan cara asik menulis sisi sejarah dari lokasi wisata ini. Nah, kawan kolom bisa membuat daftar pertanyaan itu sebanyak-banyaknya. Nanti pada kesempatan yang tepat tentu saya akan membantu untuk menjawabnya. Nah, mungkin bisa juga kawan kolom mencari jawabannya dari referensi-referensi yang lain. Itu tidak masalah juga bagi saya. Jadi yang penting kawan kolom punya daftar pertanyaan. Yang pertanyaan itu belum kawan kolom temukan pada saat mengikuti eksplorasi konsep tadi. Jadi tuliskan saja semuanya. Ya, sampailah kita ke alur koneksi antar materi. Pada alur ini kawan kolom ngapain ya? Jadi kawan kolom pada alur ini kawan kolom silakan menuliskan atau membuat kesimpulan dari hasil belajar cara asik menulis lokasi wisata dari sisi sejarah ini. Tentunya tidak harus dituliskan juga tidak masalah. Yang penting setidaknya kesimpulan itu ada di dalam diri kawan kolom masing-masing. Catatan di notes HP juga boleh, ditulis tangan di buku catatan juga silakan. Yang jelas kesimpulan ini setidaknya minimal tersimpan di dalam memori kawan kolom semuanya. Nah, ini dia alur yang paling ditunggu-tunggu oleh kawan kolom. Jadi pada alur terakhir ini, yaitu alur aksi nyata, kawan kolom nanti akan melakukan kunjungan ke lokasi wisata yang sudah disepakati kemarin ya. Ada 2 lokasi. Nah, di sana sesampainya di lokasi nanti, silakan kawan kolom melakukan interview dengan narasumber berdasarkan tadi daftar pertanyaan yang sudah kawan kolom buat tadi itu. Nah, kemudian setelah data itu terkumpul, silakan diolah dan diubah menjadi sebuah tulisan. Dan jangan lupa tulis di akun Kompasiana masing-masing berdasarkan kerangka tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau sudah ditulis, jangan lupa untuk dibagikan supaya lebih banyak pembaca yang merasakan manfaat dari apa yang sudah kawan kolom tulis. Demikian cara asik menulis sisi sejarah dari lokasi wisata. Kawan kolom selamat berjalan-jalan, jangan lupa menulis, nanti kan bisa jadi sarana untuk healing juga. Jadi selamat berjalan-jalan, selamat melakukan kunjungan wisata, kemudian selamat menulis juga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.
bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan mungkin ada salah-salah kata dan salah-salah sikap, dimohon untuk dimaafkan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.